Ini kan yang kalian cari, karbon T800. Kita buka dulu. Gampang patah. Yang ditakutkan adalah ini suka melorot. Balik lagi di channel Wilani Kingdom, channel yang bisa bikin kalian kalap buat belanja spare part push bike untuk kesayangan kalian semuanya. Jangan sampai skip videonya. Hari ini kita mau bahas apa? Ini kan yang kalian cari, ini kan yang kalian tunggu-tunggu. This is frame Aerospeed dari Bikehead. Oke, kita bahas frame yang paling ditunggu-tunggu nih. Ini frame idaman banget, gila men. Ini yang booking, yang PO ini nggak berhenti-berhenti. Ini secondnya aja, harga frame ini bahkan hampir mendekati dan bahkan sama harga barunya. Nggak tahu nih, ini idaman banget kayaknya buat upgrade ke Bikehead Aerospeed. Bikehead Aero ini punya dua varian. Ada varian Aerospeed, kita lebih kenal sama Palang 1. Dan juga ada Aero Plus, itu yang biasa kita kenal Palang 2. Flashback lagi, pabrikan Bikehead ini berasal dari negara China. Artinya Bikehead sendiri itu adalah dari kata infinity. Jadi si angka 8 ini diartikan sama tanpa batas lah gitu ya artinya ya. Jadi kalau pas saya baca di tentang background si Bikehead, memang si Bikehead ini angka 8-nya itu dari dasarnya atau filosofinya adalah infinity atau tanpa batas. Didiriin di Cina, pabriknya juga di Cina dan diekspor ke seluruh negara yang memang ada kompetisi push bike-nya gitu. Bikehead sendiri dibawa ke Indonesia dari tahun 2019, diimpor secara resmi oleh PSNRes. Jadi Bikehead Indonesia ini sudah TPM atau sudah ada agen tunggal pemilik merek dengan lisensi resmi Bikehead Indonesia. Dibawa langsung dari Cina, lisensinya juga sudah resmi milik Bikehead Indonesia di Indonesia dan diimpor oleh PSNRes. Bikehead sendiri punya dapat penghargaan Red Dot dari tahun 2018 dan juga sebagai Best Design Terbaik versi Red Dot tahun 2018. Sudah pakai teknologi CNC, sudah pakai teknologi, kalau misalkan ada yang suspensi itu pakai gel, nah itu si Bikehead sudah pakai banyak teknologi yang dipakai di Bikehead, termasuk dengan karbonnya. Ini karbonnya sudah pakai karbon T800. Ada dua versi karbon yang dipakai di Aerospeed. Di antaranya ada T800 dan T700. T700 ntar kita bahas. Cuman kalau ada yang nanya apa sih bedanya T700 sama T800? Itu hanya beda kualitas serat karbonnya aja. Jadi T700 itu 11% lebih berat dibandingkan dengan T800. Tapi memang secara quality T800 jauh lebih bagus dibandingkan dengan T700. Walaupun selisihnya hanya 11%. Tapi kalau dibilang cukup apa nggak sih T700? Ya pemakaian push bike yang makainya juga anak usia 2 tahun sampai usia 8 tahun kali ya. T700 mah malah jauh lebih dari cukup sih seharusnya ya. Cuman untuk menjamin keamanan, untuk menjamin bahwa kualitas produk ini bisa dibilang gak gampang patah, ya T800 jauh lebih menjanjikan dibandingkan T700. Cuma perbedaannya berapa persen ya itu? Cuma 11% aja. Ya teman-teman. Oke, balik lagi. Kita bahas Aerospeed atau kita bahas Bikehead Carbon Palang 1. Ini teman-teman.
Digadang-gadang ini adalah frame karbon paling ringan dengan bobot cuman 550 gram. Artinya ini cuman setengah kilo, lebih 50 gram ya. Setengah kilo lebih 50 gram. Buset dah. Ini lihat ringan banget. Nah ini makanya kenapa tagline-nya Aerospeed. Selain aerodynamic juga bobotnya super duper ringan, setengah kilo aja. Tapi bobot ini bisa juga menjadi bumerang kalau seandainya memang anaknya itu sendiri tidak terbiasa dengan bobot yang ringan ekstrim, gitu ya teman-teman. Ini Bikehead Aerospeed dengan kondisi ini bukan baru ya teman-teman. Ini aku pinjam punyanya dia. Ya, papi pinjam dulu ya sepedanya ya, papi review dulu ya. Ini kebetulan liverynya juga livery yang rare atau livery yang langka. Ada beberapa livery, kalian bisa klik link di deskripsi buat tahu livery apa aja yang dimilikin sama Bikehead Aerospeed. Kalian jangan sampai malas ngeklik ya kalau pengen tahu apa aja liverynya. Nah ini kebetulan ini pakai livery yang Ninja Cat. Ninja Cat itu sendiri salah satu livery yang memang langka banget, susah dapetnya gitu ya. Dan harga secondnya juga kebetulan hampir sama kayak harga baru. Ini harga secondnya bisa nyentuh hampir dekat ke harga baru itu. Kalian emang nggak ada. Soalnya ini yang ngegoreng harganya bisaan gitu. Kita buka dulu. Ininya ya. Ini tube-nya, ini seat post-nya. Ini seat post-nya juga pakai seat post yang segitiga atau seat post aerodynamic. Jadi memang seat post yang begini tuh katanya bisa lebih aerodinamis gitu ya. Terus ditambah jauh lebih kuat katanya ya seat post-nya gitu. Oh ya, OLD. Kita bahas OLD ya. OLD-nya untuk Aerospeed ini dia pakai OLD 84. Semua Bikehead series itu pakai OLD 84. Jadi kalian jangan sampai salah. Kalau beli wheelset ditanya buat sepeda apa? OLD-nya berapa? Nah itu kalian bisa jawab OLD-nya 84. Semua Bikehead pakainya 84. Arm yang memang sudah dilengkapi sama footrest. Ada ini apa? Amplas itu ya? Iya kayak semacam stiker amplas gitu ya. Buat skateboard tahu. Nah ini kasih ini buat footrest-nya. Kalau belok mau belok miring. Nah ini footrest-nya di sini. Ini kelebihan dari Aerospeed. Apa itu? Nggak ada arm yang apa sih namanya? Tidak ada penyangga armnya. Ini bisa bikin kaki anak kita tuh nggak keserimpet. Kalau tahu keserimpet, nah ini si Aerospeed nggak ada penyangga armnya, jadi bisa bikin kaki anak kita tuh bebas kalau misalkan mau ngekick ke belakang atau lagi nendang ke belakang. Ini nggak akan mungkin keserimpet karena memang nggak ada penopang armnya gitu ya. Di beberapa brand ada penopang armnya, termasuk Aeroplus juga ada penopang armnya, tapi untuk Aerospeed atau Bikehead Palang 1 ini nggak ada penopang armnya. Itu bisa bikin kaki anak kita bebas dari keserimpet gitu. Gitu ya. Terus apa lagi? Wheelbase-nya ini kalau kita hitung dari belakang sampai ke depan berapa senti? Ini wheelbase-nya dapat di 59 cm teman-teman. Bisa dibilang ini ideal. Kenapa? Alasannya banyak yang nyari si Aerospeed adalah karena si wheelbase-nya ini ideal banget. Nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek juga. Jadi untuk cornering ini jauh lebih enak sebetulnya. Tapi karena wheelbase-nya yang tidak terlalu panjang dipakai di sprint, nah itu PR-nya. Sprintnya ini kadang suka ketinggalan sampai wheelbase-nya jauh lebih panjang. Nah, untuk spesifikasinya kita tambahin juga di deskripsi videonya untuk yang lebih pastinya.
Tapi ya balik lagi, yang namanya sepeda plus minusnya yaitu kita harus tahu. Dari mulai wheelbase, terus geometri, itu juga kita hitung. Dari tub depan sampai seat post. Ini kurang lebih 33 cm ya. Cukup pas banget, enak banget. Jadi leluasa kaki anak kita untuk nge-push. Tapi tetap baik lagi ya, kita harus penyesuaian di stem-stemnya. Karena kita mau pakai berapa senti, 6 cm, 3 cm, apa 8 cm, itu disesuaikan di sini. Ini biasanya cocok dipakai sama anak-anak usia 4 sampai 6 7 tahun tergantung tinggi badannya. Tinggi badannya ya maksimal sebetulnya di tinggi badan 120 cm ini masih bisa pakai. Di atas itu jatuhnya ya maksain sebetulnya. Karena kan ada varian E plus yang memang dimana si wheelbase-nya ini lebih panjang dan juga geometri juga jauh lebih panjang jadi lebih nyaman. Tapi ya balik lagi, rasa nyaman makan nggak bisa diapa-apain ya. Gitu teman-teman. Jadi untuk Aerospeed sendiri ini sebetulnya direkomendasikan untuk anak usia 3 sampai 6 tahun sebetulnya ya. Tapi dengan tinggi badan maksimal di 120 cm lah ya, maksimal banget. Tapi kalau misalkan di bawah usia 2 tahun, 3 tahun, atau maksimal 4 tahun gitu ya, ini ada juga varian M ini, nanti kita bahas juga di video selanjutnya. Ada varian M ini di mana itu lebih pendek, berapa 2 cm kalau nggak salah dibandingin sama Aerospeed yang biasa. Oh iya, ini seat post. Pengen banget bahas seat post ini nih. Selalu kalau seat post yang segitiga ini biasanya pengunci seat postnya ini suka dol, apalagi dengan bobot anak 18 kilo up atau 17 kilo up itu ya biasanya yang ditakutkan adalah ini suka melorot si seat postnya karena penguncinya ini cuman baut. Ini kenapa si Bia ini pakai pelindung karena takut kalau si bautnya ini besinya yang ditempelin langsung ke seat post selain bisa ngelukain si seat postnya sebetulnya ini kena ke seat post, takutnya ya lecet. Terus takutnya juga gampang melorot. Nah ini kenapa harus diakal-akalin begini. Nah ini PR juga nih buat brand ya. Setiap brand yang memang pakai seat post segitiga kayak begini, lebih diperhatiin lagi masalah safety sama kekuatannya. Oke, terus tubnya ini juga kalian nggak usah upgrade lagi headset ya, karena ini udah dikasih bearing atas bawah, jadi kalian nggak usah upgrade lagi headset, dan lagian juga nggak perlu upgrade headset. Ini juga sudah dikasih bearing. Ini biasanya masalah juga yang suka ditemuin. Kalau dirasa tinggi badan anaknya ini kurang tinggi dan seat postnya bakal dibisin ke bawah gitu ya, seat postnya, pastikan kalau seat postnya ini kalian tidak sayang untuk motong. Karena kalau misalkan pakai bawaannya terus abisin ke bawah si seat postnya, itu kemungkinan besar nyangkut takutnya gitu ya. Makanya kalian mesti berani motong seat post atau berani motong tube fork gitu. Takutnya tube forknya kalau ketinggian dipendekin di stem, takutnya masih nonjol. Kalau ini terlalu dikebawahi seat postnya karena menyesuaikan sama tinggi badan anak kita, takutnya juga nanti nonjol ke bawah. Nah ini perlu banyak penjelasan, makanya banyak nih kalau misalkan yang mau custom seat post atau misalkan mau custom tube fork gitu bisa, karena memang problem itu biasanya terjadi di user-user Aerospeed gitu. Se-perfect itu sih sebetulnya si Aerospeed ini, sampai banyak banget yang memang suka sama sepedanya gitu ya. Dari sekian banyak yang dijelasin tadi, kesimpulannya adalah kalau misalkan si Aerospeed ini memang mau dipinang sama kalian untuk anak-anak kalian, perlu diperhatikan lagi. Pertama soal seat post. Seat postnya ini kan memang sebetulnya kepanjangan kalau untuk anak usia 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Nah itu dia, makanya harus ada penyesuaian di seat post. Seat postnya biasanya harus dipotong sedikit. Tube-nya juga masih ketinggian kalau untuk anak usia segitu. Pasnya ini di anak-anak usia 6-7 tahun baru pas. Dengan tinggi kurang lebih 120 cm lah ya. 120 cm maksimal masih bisa pakai ini. Kalau masih mau pakai lagi lebih dari tinggi badan segitu ya, kalau masih nyaman ya mangga-mangga aja, nggak jadi masalah. Cuman ada varian Aero Plus yang memang dibikin khusus
untuk tinggi badan anak yang di atas 120 cm. Sisanya gimana? Sisanya bintang 4. Bagus banget produknya. Memang desain juga begitu sempurna menurut versi saya. Tapi kan nggak tahu juga teman-teman ada yang suka apa nggak, kan balik lagi ke selera. Kalau misalkan teman-teman senangnya yang ringan-ringan, senangnya yang ramping-ramping, boleh pilih di Aerospeed. Gitu ya teman-teman ya. Baik lagi, karbonnya udah pakai T800 kelebihannya tuh yang pertama untuk Aerospeed yang seri ini. Terus yang kedua, liverynya banyak. Boleh teman-teman klik link di bawah untuk cari liverynya yang kesukaan teman-teman. Yang ketiga, ini slim ramping dengan OLD 84. Jadi ya lebih slim gitu ya dibandingkan dengan merek-merek yang lain. Terus karena ini armnya tanpa penyangga, suka ada penyangga di sini kan. Nah, ini memungkinkan anak kita untuk bebas lari. Nggak ada penghalang gitu di sininya buat ngalangin paha atau misalkan ngalangin kaki atau mata kakinya kena penyangga arm gitu. Ini nggak ada karena memang di desainnya se-clean ini gitu ya. Terus nggak ada terus karena udah segitu aja videonya. Kalau ada yang mau ditambahin boleh langsung di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu ya teman-teman ya. Pokoknya mah kalau mau beli ini ingat jangan lupa belinya yang resmi di Bike8 ID dan juga bisa beli di Fast and Rest. Nih, Shopee-nya ada di bawah, Tokopedia-nya ada di bawah. Langsung klik linknya. Sampai ketemu lagi.